Suasana di depan kantor Bupati Banyuasin mendadak memanas, Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Puluhan massa dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) turun ke jalan, mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan pencemaran Sungai Desa Biyuku Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan oleh PT Kasih Agro Mandiri (KAM). Aksi ini bukan sekedar demo biasa. Mereka membawa spanduk besar, poster bernada kecaman, hingga orasi lantang yang menyuarakan keresahan warga. PT KAM diduga telah mencemari sungai dan merusak ekosistem tanpa ampun. Pemerintah jangan tutup mata, limbah pabrik itu bukan hanya bau, tapi mengancam hidup masyarakat. Teriak Koordinator Aksi JPKP, Indo Sapri, di hadapan aparat dan pegawai Pemkab yang hanya bisa menyimak dari balik jendela kantor. Indo menilai jika memang PT KAM sudah benar pengolahan limbahnya tentu tidak akan berdampak buruk bagi lingkungan, air sungai berbau busuk, berubah warna jadi hitam pekat dan ekosistem yang ada mulai punah. Kondisi ini memperkuat dugaan perusahaan tidak mengolah limbah sesuai aturan berlaku. Tentu ini pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Stop sementara aktivitas PT KAM jika terbukti abai terhadap aturan yang ada, tegas Indo. Moral dan hukum demokrasi. Hari ini kita kembali mendatangi kantor Bupati Kabupaten Banyuasin, yang mana persoalan yang kita bawa pada hari ini berkaitan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Kasih Agro Mandiri di wilayah Desa Lubuk Lancang, yang mana sudah mencemari lingkungan sungai di wilayah Desa Biyuku. Jadi hari ini kita mendesak pemerintah, kita mendesak Bupati Banyuasin untuk segera mengambil tindakan-tindakan, mengambil tindakan secara hukum, mengambil tindakan secara konstitusi, dan ini sangat fatal berkaitan tentang kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Biyuku. Dan kita tidak berkeinginan perusahaan yang sudah diduga melanggar aturan-aturan yang ada, yang ditentukan, yang sudah dibuat oleh negara dan pemerintah. Hari ini kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Maka kita sampaikan hari ini, ada pasal 60 mengatakan bahwa berkaitan masalah dumping pengelolaan limbah itu betul-betul fatal ketika dilanggar. Dan hari ini kita sampaikan kepada pemerintah, sejauh mana pemerintah, beranikah pemerintah untuk mengambil tindakan dan tegasan kepada perusahaan PT KAM pabrik sawit yang di wilayah Desa Lubuk Lancang. Kawan-kawan, kita mendesak hari ini semuanya, semua pemerintah, semua instansi, jangan tidur. Kita pikirkan kesehatan masyarakat pada hari ini. Dan inilah tugas kita untuk menyampaikan aspirasi ini secara konkret kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang mana ini sudah kejadian sekian kalinya, sehingga siapa yang berbuat tidak bertanggung jawab. Dan kita sampaikan meminta pemerintah agar mendesak PT KAM untuk bertanggung jawab dan melakukan pemulihan terhadap sungai yang sudah dicemari oleh PT KAM. Ini yang kita inginkan pada hari ini. Ya pasti berdampak kepada kesehatan masyarakat, dan ini yang kita perjuangkan. Dan kita meminta tindakan tegas untuk memberikan sanksi setegas-tegasnya ketika memang bahwa perusahaan tersebut ada unsur kesengajaan melakukan pembuangan limbah cair secara sengaja. Kawan-kawan, kita kawal proses ini, kita sampaikan persoalan ini kepada instansi. Kemana lagi kita harus menyampaikan kalau tidak kepada bupati, kepada wakil rakyat yang bertanggung jawab tentang kesehatan masyarakat. Masa aksi disambut Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang diwakilkan ke Nurman bagian pengawasan limbah.
Kesempatan itu ia menjelaskan bahwa pihaknya gerak cepat mendapat informasi akan ada aksi, secara diam-diam bersama tim Pitsus Polres Banyuasin telah melakukan pengambilan sampel limbah untuk diuji lab. Kita tunggu 14 hari hasil lab akan keluar dan akan kita sampaikan ke kawan-kawan aktivis dari Ormas JPKP, tutupnya. Kepada teman-teman dari JPKP yang telah untuk sekian kalinya kita bertemu, sekian kalinya kita sama-sama hadir, sama-sama menyampaikan terkait kritik sosial yang ada di Kabupaten Banyuasin. Terkait apa-apa yang disampaikan tadi, izin saya di sini mewakili Kepala Dinas, dari telepon oleh Kepala Dinas untuk hadir ke sini. Saya akan sampaikan terkait tuntutan-tuntutan dari teman-teman JPKP. Sedikit informasi kami sampaikan kepada teman-teman JPKP. Kemarin sore kami sudah turun ke lapangan, Pak, bersama dengan unit Pitsus Polres Banyuasin. Jadi kemarin sudah dilakukan pengambilan sampel sore hari, tidak ada pemberitahuan apapun kepada pihak perusahaan. Silakan dicek kepada unit Pitsus Polres Banyuasin. Kemarin kami turun lebih kurang pukul 3.30 sore. Kami turun mendadak, sampel sudah diambil, ini sedang berproses. Terkait hasil kita akan melihat 14 hari ke depan. Terkait pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Kasih Agro Mandiri selama ini, mereka rutin menyampaikan sampel, tetapi memang tidak ke laboratorium kita mereka melakukan pengujian, tetapi ke laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan sudah terregistrasi di KLHK. Untuk hasil selama ini, baik. Terima kasih atas kritikannya, dan tadi terkait yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kita akan sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. Ya kan? Kan selama ini rutin. Nah, tetapi seharusnya kenapa tidak sesuai dengan fakta lapangan? Bau busuk seperti bangkai, kemudian ikan banyak mati. Apakah ini tetap kita berbicara bahwa hasil dari laboratorium pihak ketiga ini baik? Nah, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan perbandingan agar tahu mana semestinya, mana yang bagus, mana yang tidak. Jangan sampai bahwa ini hasil dari laboratorium ini dipermainkan oleh oknum-oknum agar PT KAM tersebut betul-betul tidak melanggar hukum. Seharusnya itu. Tapi hari ini kita hargai berpendapatnya Pak Norman, sudah melakukan itu, sudah agresif, sudah peka, ternyata sudah turun ke lapangan, ya. Dan kami berharap sekali lagi Bapak harus bertanggung jawab dan lakukan uji lab laboratorium ini secara profesional. Sampaikan kepada kami agar kami berbicara hari ini bukan katanya, tapi faktanya itu. Masa aksi melanjutkan orasinya ke Gedung Wakil Rakyat Kabupaten Banyuasin. Meminta Wakil Rakyat anggota DPRD Banyuasin, mengawasi hasil lab sekaligus menindaklanjuti, melakukan sidak ke pengolahan limbah PT KAM, jangan karena bercupu dewan sudah memakai jas dan di ruang AC sehingga alergi berpanas-panasan. Anda bukan apa-apa kalau tanpa rakyat, ayo turun, ayo sidak didokumentasikan oleh rekan-rekan media biar terdokumentasi dan terpublikasi ke masyarakat luas. Kalau DPR benar wakil rakyat tentu pasti peka dengan jeritan rakyat. Kita tidak ingin gegara berlabel investor, seenaknya merusak lingkungan di bumi kami Banyuasin sedulang setudung tercinta ini. Jika rusak lingkungan bagaimana nasib anak cucu kami nanti diwariskan alam tercemar, lebih baik tutup dan angkat kaki dari bumi kami, tegas Indo Lantang. Ya, apakah langsung ke pimpinan atau ke komisi 3? Seperti itu. Kami tunggu nanti hasil dari Pak Chandra hari ini yang menyambut aspirasi kami. Kami tahu mungkin ada wakil rakyat tidak jadi masalah kalau tidak hadir di sini. Ada isu bahwa ses tidak jadi masalah. Yang paling penting adalah penindakan dari aspirasi kami. Itu yang kami penting. Tolong kasih tahu dulu Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menjelang siang. Alhamdulillah kami dapat jurasa dari kawan-kawan jaringan pendamping kebijakan nasional dan kebijakan pembangunan. Mohon maaf saya kurang masih batuk ini belum, suaranya belum maksimal. Jadi apa yang disampaikan dari koordinator aksi tadi bahwa setelah ini langsung kami sampaikan pimpinan dan disebutkan dengan komisi 3.
Nanti apapun tanggapan dari pimpinan Komisi 3, segera kami koordinasikan ke koordinator aksi dan program lapangan. Terima kasih, itu saja. Seperti itu. Ya, karena memang apa yang dijawab, diklarifikasi oleh pihak perwakilan dari PT Kasih Agro Mandiri ini tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Karena kami secara langsung kami ke lapangan bahwa aliran sungai tersebut memang pekat, bau, tidak bisa sama sekali dimanfaatkan apapun. Nah, berbicara tentang apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan, saya rasa itu tidak tepat dan tidak sesuai. Maka hari ini kita sampaikan kepada pemerintah, kepada Bupati, tadi diwakili oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ternyata Dinas Lingkungan Hidup sudah ke lapangan secara langsung itu kemarin. Karena lebih agresif, lebih peka lagi. Sudah mengambil sampel ini dan kita berharap sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup ini hasilnya nanti memang menyatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT KAM. Kemudian kami aksi kembali ke wakil rakyat, ke DPR. Kami meminta DPR turun langsung ke lapangan. Minta di cross check, disidak secara administrasi, mulai dari semua perizinan sampai fakta di lapangan. Apakah pasal 60 ini berkaitan masalah dumping ini, pengelolaan ini sesuai atau tidak? Nah, ini yang harus kita berbicarakan. Semoga bahwa wakil rakyat ini memang betul-betul bekerja nanti sesuai harapan kita, sesuai harapan masyarakat Desa Biuku. Karena kalau kita berbicara tentang fakta, faktanya bahwa air ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya, airnya bau, bahkan masyarakat secara langsung menyampaikan kepada kami berapa bulan yang lewat itu ikan banyak mati, punah. Jadi secara ekosistem ini sudah merusak. Tetapi tetap kami mengedepankan praduga tidak bersalah. Sekali lagi kami tidak ada kewenangan untuk menjustis, untuk menghakimi pihak perusahaan PT KAM. Makanya kita sampaikan hari ini yang punya kewenangan itu kepada pemerintah, kepada Bupati dan wakil rakyat. Semoga yang kita sampaikan ini memang ditindaklanjuti secara serius, dan kesimpulannya kami berharap ada solusi untuk masyarakat Desa Biuku. Solusinya seperti apa? Apakah pemulihan sungai, nanti sungai dibersihkan, atau alternatif terakhir pertanggungjawaban dari pihak perusahaan itu membuatkan sumur bor untuk masyarakat Desa Biuku agar air yang bisa dimanfaatkan masyarakat ini, bisa dinikmati masyarakat ini berkat tanggung jawab dari PT KAM. Saya rasa itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman kantor Bupati Banyuasin, Denny Ganevo, Tim Ada Berita mengabarkan.